Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakiran, hamdan mu'min, hamdan yuafi'u masyidah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ma'asyar sahabat suhati khabarat dimanapun anda berada, segala berkah rahmat hidayah dan inayahnya semoga selalu dilimpahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita rahmat, selamat dan bisa melakukan kegiatan seperti biasa karena Allah sayang kepada hamba-hambanya para subscriber suatu kabar yang dirahmati Allah. Harusnya dia bersyukur atas rahmat dan hidayahnya. Mari kita ucapkan salat dan salam semua kepada junjungan kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk para sahabat, para keluarga dan kita selalu hambanya, semoga mendapatkan hidayah Islam di yaumil akhir dan mendapatkan syafaatnya dari beliau dan bisa berilmu di dunia akhirat nanti. Pada kesempatan ini saya akan menceritakan tentang arti dunia di tengah kita. Suatu saat mereka sedang dirundung masalah besar. Ibu tidak bisa tidur memikirkan masalah tersebut. Jam di dinding sudah menunjukkan pukul 03 pagi, tapi entah kenapa mata ibu tidak bisa dipejam. Tiba-tiba handphone berdering. Ketika ibu diangkat, saya melihat yang saya adalah ibu saya. Segera saya dengarkan ke telinga. Segera angkat itu, "Nak, kamu kenapa kok mami nggak bisa tidur mikirin kamu ya? Kamu ada masalah apa fisik?" Mami, saya bukti ujung telepon ini memang ada masalah, tapi alhamdulillah karena mami telepon saya jadi lebih tenang. Makasih mami. Mami tidur aja lah, juga tidur. Begitu jawab saya sambil takjub, kok bisa mami sama menolong saya. Beliau saat itu berada di Jakarta Utara, sementara saya ada di Depok.
berjarak sekitar 60 kilometer. Bagaimana ibu saya bisa tahu saya punya masalah? Bagaimana dia bisa tahu saya belum tidur? Orang menyebut peristiwa ini sebagai kontak batin antara seorang ibu dan anaknya. Ada juga yang menyebutnya telepati. Yang menarik adalah bagaimana menjelaskan hal ini secara ilmiah. Apakah bisa sesuai dengan konsep yang diakui dunia sains? Kurang lebih penjelasannya seperti ini, teman-teman soal difabel. Saya dan ibu saya terhubung dengan sebuah wadah tak terbatas bernama energi. Secara fisik dunia realitas memang kami berbeda, terpisah jarak puluhan kilometer, tapi dalam dunia energi, dunia kuantum, kami adalah satu, terhubung dan saling terikat satu sama lain. Itulah yang membuat kami seperti tidak ada jarak energi. Masalah yang bergetar di dalam diri saya terasa sangat jauh dan menimbulkan energi yang bergetar di dalam diri ibu saya. Pemahaman tentang dunia energi ini sangat bermanfaat untuk mengenal makna segi bahasa cerebral, soal difabel. Realitas dunia lain memang ada di tengah-tengah kita. Dunia lain itu adalah dunia energi atau sering juga disebut sebagai dunia kuantum, bahasa cerebral, soal difabel. Selama 1 tahun terakhir, Pak ilmuwan fokus meneliti lebih dalam dunia energi hingga ke skala dunia kuantum. Handphone yang sekarang kita gunakan, listrik yang menyala lampu Anda yang sekarang itu, lampu Anda membaca buku ini atau mendengarkan podcast ini, siaran televisi yang menyalakan acara favorit teman-teman soal difabel, internet yang terhubung satu sama lain, dan semua dunia modern yang membangun kita sekarang. Seluruhnya tak terlihat, tapi ada rasa halus, tapi sangat berperan dalam kehidupan kita. Bahasa cerebral, soal difabel. Komunikasi semakin terhubung satu sama lain. Siapa yang menghubungkan dunia energi? Lampu yang Anda nikmati bisa menyala ketika saklar dihidupkan. Jarak antara saklar lampu terpaut cukup jauh. Bahasa cerebral, soal difabel.
Tapi hanya dengan hitungan sekian detik lampu langsung menyala. Hanya dengan hitung saat sangka dihidupkan. Adakah yang melihat TV sinyal listrik? Ya, jelas tidak ada, tapi mungkin ada di antara Anda yang pernah merasakan sengatan listrik tidak terlihat tapi terasa. Begitulah dunia energi pada subscriber, suatu kabel, handphone yang satu dengan handphone yang lain dihubungkan dengan gelombang. Ada yang melihat fisik gelombangnya tidak terlihat, bukan? Pada subscriber suatu kabel, kita sudah terbiasa dengan kehidupan 100 tahun. Misalnya yang 100 tahun yang lalu pada subscriber suatu kabel. Ini adalah keajaiban. Kenapa dibilang ajaib? Karena tidak bisa dijelaskan secara pengetahuan pada saat itu, tapi suatu kabel pada subscriberku. Tapi sekarang handphone bukan barang yang ajaib lagi bagi kita semua para subscriber suatu kabel. Dunia kita saat ini sudah melekat dengan keajaiban 100 tahun yang penuh dengan revolusi kehidupan, mengubah keajaiban hidup menjadi realitas. Jika pada dunia kehidupan kita revolusi ini terjadi, begitu juga yang akan terjadi pada rezeki kita semua. Masa suatu kabel. Sejak 1400 tahun yang lalu, Al-Quran mengajak manusia mampu memahami dunia ini. Dalam Al-Quran, dunia energi ini disebut jauh, seperti ditegaskan di dalam Al-Quran surat Al-Zalzalah ayat 7-8. Barang siapa berbuat kebaikan meskipun hanya sebesar atom, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa berbuat kejahatan meskipun hanya sebesar atom, dia akan melihat balasannya. Surat Al-Zalzalah ayat 7-8 pada subscriber suatu kabel. Dahulu orang mengalihkan dialog itu atom. Sebetulnya atom itu masih besar, ada yang lebih, ada lagi yang lebih kecil, yaitu partikel. Pada tahun 70-an darah itu diartikan biji sawi. Tapi setelah adanya penelitian diganti dengan biji atom, dan itu sudah jujur banget pada subscriber suatu kabel. Ketinggalan zaman. Sekarang manusia sebenarnya sudah mengenal yang lebih kecil dari itu bahasa subscriber suatu kabel. Seperti ion misalnya, jadi sebenarnya darah akan lebih tepat jika
dijadikan sebagai energi yang sangat halus, maka ayat di atas akan diartikan barang siapa berbuat kebaikan meskipun hanya sebesar energi yang halus, sekalipun niscaya dia akan melihat bahasanya, dan barang siapa berbuat kejahatan meskipun hanya sebesar energi yang halus, sekalipun dia akan melihat bahasanya. Demikian surat Fabel, kurang lebihnya maaf atas perhatiannya, dan terima kasih yang sudah men-subscribe surat Fabel. Mohon maaf atas kesalahan yang tidak bisa dilupakan, karena saya juga manusia yang tak luput dari saya salah. Wallahu a'lam bishawab. Sekali lagi mohon maaf, dan kekurangan hanyalah milik saya pribadi, kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala Sang Pencipta. Semoga ada hikmah yang ada di dalamnya. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Barakallahu fiik, dan menunjukkannya dengan cara like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman sekalian di di Fabel. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.